Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak bisa menghitungnya. Kalau begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan termasuk hadirnya kita di baru majelis ilmu ini merupakan majelis yang Allah muliakan, yang disamakan dengan sebagai taman-taman surga, dan diturunkan rahmat serta membentangnya sayap malaikat ridho terhadap orang yang mencari ilmu. Begitu juga makhluk-makhluk memintakan ampun pada orang-orang yang mencari ilmu, dan di dalamnya adalah ikan di lautan yang begitu banyak. Serta Rasulullah SAW menyamakan orang yang mencari ilmu itu dengan jihad fisabilillah. Man kharaja min talabin kana fisabilillah hatta yarji'a. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada rasul kita Nabi Muhammad SAW, bisa keluarganya, para sahabat serta sampai akhir zaman. Insyaallah kita sama-sama luruskan niat kita di talim ini dengan sama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua DKM bahwa kajian kita di kitab Sirah Nabawiyah dan Khilafah itu sudah selesai sampai kepada khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan kita akan melanjutkan pada kajian sahabat dan bagaimana kita bisa melihat ya begitu agungnya Rasulullah SAW sebagai khairul anam, manusia terbaik, dengan berbagai macam kelebihan-kelebihannya yang kita ingin tiru ya, karena memang itulah perintah dari Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sudah ada contoh yang jelas yang baik dari Rasulullah SAW. Dan ketika kita melihat hasil didikan Rasulullah itu para sahabat 4 orang kemarin begitu agung juga, yang tidak sulit mencari tandingannya di pada manusia gitu ya. Dan kita sekarang akan melihat bagaimana hasil didikan Rasulullah SAW yang lain, yang ternyata kan tidak hanya terbatas pada 4 orang. Jadi kalau kita lihat sekarang universitas terbaik di dunia ya, apakah itu Harvard, Oxford ataupun MIT gitu, menghadirkan orang-orang yang jenius, yang hebat ya dalam tanda kutip dalam beberapa hal gitu. Nah, kita juga akan bisa menyaksikan ini adalah hasil dalam tanda kutip ya universitas atau pembinaan dari Rasulullah SAW yang merubah orang-orang yang tadinya berada di gurun pasir, yang tanda kutip terbelakang dalam peradaban pada saat itu ya, kalau yang sedang berkuasa waktu Romawi dan Persia itu bisa mengguncang dunia dan bisa merubah dunia ya menjadi orang-orang yang terdepan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi ya, tidak hanya di kabilah Arab, Jazirah Arab yang terpencil yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi seorang orang yang hebat, yang menjadikan kemampuannya begitu memukau ya. Kalau orang yang masuk Harvard atau MIT itu kalau orang yang dipilih gitu ya, yang dipilih dalam hasil seleksi dari berbagai dunia itu dan berbagai penjuru dunia diseleksi akhirnya bisa masuk perguruan tinggi. Apa misalkan di Indonesia ke ITB gitu, orangnya kan diseleksi, orang masuk ITB itu orang-orang yang pintar, jadi hasilnya juga orang-orang yang hebat gitu ya. Tapi kan ini Rasulullah SAW kebanyakan juga pada saat itu orang-orang yang buta tulis, buta huruf, dan juga bahkan tidak sedikit budak belian yang tadinya memang tidak punya dirinya sendiri, dia dimiliki orang lain, tapi Rasulullah bisa merubahnya gitu kan ya, bisa merubahnya ya dengan tentunya dengan izin Allah menjadi orang-orang yang hebat ya. Dan salah satu yang insya Allah yang akan kita bahas saat ini adalah seorang sahabat yang juga sudah diberikan stempel oleh Rasulullah yang begitu menggetarkan kalau menurut saya ya, yaitu sebagai kepercayaan umat. Jadi dalam satu hadis disebutkan likulli ummatin aminun. Jadi setiap umat itu ada kepercayaannya.
ya, wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Dan kepercayaan umat ini ya, yang diberikan seorang yang dipercaya pada umat ini adalah Abu Ubaidah Ibu Ubaidah bin Jarrah. Jadi sudah diberikan stempel yang mengatakan ini orang yang terpercaya, yang akan kalau diberikan amanah ya insya Allah akan melaksanakannya. Dan ini kita bisa melihat sekarang ya, tidak sedikit, banyak para pemimpin yang diberikan amanah yang akhirnya tidak mengemban amanah tersebut, bahkan mungkin banyak yang mengkhianati ya, dengan korupsi, dengan melakukan memperkaya diri gitu kan, padahal ketika pemilu dia mengagung-agungkan atau mengatakan akan mengutamakan rakyat dan lain-lain, tapi ternyata dan kita kan bisa melihat perjalanan Abu Ubaidah dari seorang yang biasa saja sampai seorang jenderal besar, seorang gubernur yang menguasai suatu daerah yang sangat makmur, tapi dia tetap konsisten gitu ya. Jadi siapakah Abu Ubaidah ibnu Jarrah yang disebut dengan Aminul Ummah itu? Beliau referensi ya yang banyak dipakai itu salah satunya adalah kitab Ismi Syiarul Ulam wa Nubala dari Imam Az-Zahabi, itu ada beberapa jilid ya, sampai 15 jilid. Itulah mencakup orang-orang terbaik hebat di sejarah Islam ya. Hanya kalau dari segi penyusunannya itu kan enggak per orang gitu ya, tapi di awal dari peristiwa-peristiwa. Jadi perlu ada disatu-satukan gitu. Jadi misalkan di peristiwa Uhud beliau seperti ini, berarti dijelaskan orang-orang para sahabat di Uhud ya, yang sahih di Badar, yang ini ya sahih di Yarmuk dan lain-lain. Jadi sehingga bisa harus disatukan terlebih dahulu ya, dalam untuk bagaimana merunut kehebatan dari para sahabat atau didikan Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan kita menjadi terinspirasi ya, dan bisa mengambil ibrahnya dari perjalanan mereka yang sudah diberikan stempel oleh Rasulullah sebagai orang-orang terbaik ya. Jadi orang-orang khorni, jadi terbaik khorikum adalah khorni. Jadi yang terbaik adalah pada abad dan ba'da khorni ya, yaitu kaum salaf yang sudah dianggap sebagai orang yang terbaik. Abu Ubaidah ibnu Jarrah itu adalah namanya itu Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Hilal bin Uhayb bin Dobbah bin Haris bin Fihr al-Quraisy al-Fihri. Jadi beliau dinikah dari Bani Fihr ya. Bani Fihr itu masih dianggap Haris al-Fihr ya. Bani Haris al-Fihr itu bukan Bani yang besar, yang berbeda dengan Bani Umayyah yang besar ataupun Bani Hasyim. Beliau lahir di sekitar 13 tahun setelah tahun gajah, karena pada saat itu orang-orang Quraisy masih belum mengenal tahun dalam bentuk angka, tapi dinamai dengan peristiwa-peristiwa ya. Jadi kalau seperti orang tua kita dulu ya, kapan lahirnya itu waktu Gunung Galunggung meletus tidak tahu tahun berapa, 1982 atau 83 misalkan ya. Yang itu juga dulu masih dianggapnya seperti yang dihitung sekitar 13 tahun setelah peristiwa besar, yaitu tahun gajah ketika penyembuhan Abraha. Jadi dengan Rasulullah jaraknya 13 tahun lebih muda ya. Beliau masuk Islam itu di tahun pertama ketika kenabian Rasulullah SAW melalui Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu kan sahabat pertama ya yang masuk Islam ya, dari kaum laki-laki dan dewasa ya. Kalau dari perempuan kan Khadijah terlebih dahulu, kemudian Zaid bin Harisah dari golongan budak, dan Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak, dan Abu Bakar itu yang dewasa yang pertama. Dan sehari setelah itu Abu Bakar itu dakwah juga, dan salah satu yang menyambut dakwah itu adalah Abu Ubaidah, karena di sana Abu Bakar itu kan dianggap sebagai seorang yang akhlaknya bagus gitu kan ya, dan terpandang gitu. Dan orang-orang yang diikuti di awal juga tidak sedikit orang-orang sahabat lingkaran dari Rasulullah SAW ataupun Abu Bakar, orang-orang yang baik gitu ya. Dan salah satunya Abu Ubaidah bin Jarrah, yang itu satu hari disebutkannya, satu hari setelah Abu Bakar dia masuk Islam. Dan kita tahu bahwa di awal para sahabat hampir semua ya, termasuk Abu Bakar sendiri, mendapatkan penyiksaan-penyiksaan untuk menguji bahwa betul nggak sih memegang Islam ini gitu ya, memegang ajaran Rasulullah SAW. Nah, penyiksaan-penyiksaan itu cukup sangat berat, sampai Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah
Nah, Abu Ubaidah itu termasuk rombongan pertama hijrah ke Habasyah, yaitu ke Ethiopia, yang merupakan di sana ada rajanya Raja Najasyi yang toleran. Nah, hijrah rombongan pertama. Nah, di rombongan pertama di sana ternyata muncul kabar, ada hoax ya, kalau nggak sekali kabar burung lah, bahwa sekarang kaum muslimin sudah bebas untuk beribadah, tidak lagi dalam penyiksaan, tidak lagi dalam tekanan. Sampai itu berita itu ke Habasyah, ke Ethiopia. Akhirnya para sahabat yang hijrah pertama itu ya kembali lagi ke Mekah. Tapi ternyata sampai ke Mekah masih dalam proses penyiksaan, yaitu kabar-kabar buruk saja untuk memancing orang masuk kembali ke Mekah. Akhirnya tetap lagi disiksa lagi. Sementara kalau sahabat yang lain ada lagi disuruh hijrah lagi yang kedua ya ke Habasyah, itu lebih banyak lagi. Ya, kalau Abu Ubaidah enggak, ya Abu Ubaidah tetap dia di Mekah dan mendapatkan penyiksaan, ya penghinaan, dan sama merasakan seperti apa yang dikatakan oleh para sahabat ya. Sampai akhirnya beliau mengikuti hijrah Rasulullah ke Yathrib. Nah, di Yathrib atau di Madinah itu Rasulullah bisa menata kaum muslimin dengan lebih baik, dengan lebih luasa, karena beliau menjadi pimpinannya dan tidak ada yang intimidasi. Sampai akhirnya terjadinya perang Badar. Nah, di perang Badar inilah ada salah satu peristiwa yang mungkin juga cukup sangat ya mencengangkan ya, ataupun mungkin bagaimana pada saat perang Badar itu terjadi antara perang saudara, perang Badar itu. Karena di sana itu kan antara Bani Quraisy, ya, antara kaum Quraisy, ya Quraisy yang hanya yang Muslim dengan yang kafir, ditambah dengan dari Madinah yaitu Khazraj dan Aus. Nah, peperangan Quraisy itu ternyata kan ada yang kakak dengan adik, ada anak dengan bapak, ada yang anaknya di di pihak Rasulullah, yang ada yang bapaknya di pihak Quraisy, pihak Abu Jahal. Ada kebalikan, bapaknya di Rasulullah, di pihak Rasulullah di Madinah, ada di pihak Quraisy anaknya gitu. Nah, Abu Ubaidah sebagai seorang yang terampil dalam peperangan, ya seorang yang tangkas gitu, sehingga ketika peperangan itu tidak sedikit orang Quraisy yang menghindar, takut gitu ya. Kan kalau dulu perang itu kan duel ya, pakai pedang, pakai ini, bukan pakai senjata dari jauh gitu ya. Sehingga orang-orang Quraisy itu banyak yang mundur, menjauh. Tapi ada salah seorang prajurit dari Quraisy itu, kafir Quraisy, yang mengejar terus ke Abu Ubaidah. Justru Abu Ubaidah yang menghindar. Tapi kalau terus-terusan akhirnya terjadi pertempuran, ya satu lawan satu, yang akhirnya terbunuhlah prajurit itu. Siapakah prajurit yang mengejar-ngejar itu? Ternyata adalah ayahnya, yaitu Abdullah bin Jarrah. Jadi di sana terjadi pertempuran anak dan ayah, dan di sana menunjukkan bagaimana al-wala, ya. Al-wala itu kan loyalitas dari Abu Ubaidah kepada Rasulullah, walaupun akhirnya harus bertempur dengan ayahnya dan melepaskan diri dari kekafiran. Ya, walaupun dia sudah menghindarkan, tetap namanya ke ayah yang sudah membesarkan, sudah begini kan, nggak mau kan terjadi peperangan sampai saling bunuh. Tapi kan karena ayah juga sangat membela dari kepercayaannya, keyakinannya, akhirnya kan mengejar-ngejar sampai akhirnya terbunuh. Dan di sana ya salah satunya Allah menurunkan ayat, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddu man hada wa hawa rasulahu aw kana abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw asiran. Ya, jadi kata ini Rasulullah, engkau tidak akan bisa menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu akan saling mencintai dengan orang-orang yang menentang, ya, orang-orang yang menentang pada Allah dan Rasulnya, walaupun di sana itu kepada bapak-bapaknya, ya, jadi anak dengan bapak, saudara kan dengan anak, ya, ataupun keluarga besar, ya. Nah, ini bagaimana ya al-wala diuji gitu ya. Ini tidak hanya Abu Bakar, tidak hanya Ubaidah ya, mungkin banyak sahabat-sahabatnya juga yang ini. Abu Bakar sendiri berperang dengan anaknya, gitu kan ya. Terus Syahab bin Amr di pihak Quraisy juga berperang dengan Abdullah juga di pihak Rasulullah SAW.
dengan kekuatan seperti ini maka menunjukkan bahwa keimanannya sangat kuat. Surat Luqman juga ya, kalau kebapak dan ibu itu harus memuliakan, tapi kalau dia memaksa pada kekafiran jangan ikut. Ya, Islam itu tetap mendidikan untuk terus menghormati, berbuat maklum kepada ayah dan ibu, ya, walaupun ayah ibu itu kafir, ya. Hanya kalau memaksa kepada kafiran maka tidak boleh ditaati. Itulah di perang Badar bagaimana sosok Abu Ubaidah yang bisa menguatkan lawalahnya sampai akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya. Nah, di perang Uhud kisahnya juga sangat terkenal, insya Allah. Ini di perang Uhud itu kan Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada pasukan panah di belakang itu, bahwa jangan turun, ya. Nanti karena diprediksi kekhawatiran adalah ternyata pasukan kuda itu memutar ke belakang bukit dan akan menyerang kaum muslimin dari belakang. Tapi ketika kaum muslimin itu kelihatan menang dan kelihatan namanya ghanimah, ya, dan juga perempuan itu bisa diambil. Itu sebagian pemain sebagian besar melihat itu ghanimah yang harus bisa kita berebut lah, gitu bahasa ini. Akhirnya turun. Nah, ketika turun itulah Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya memutar ke belakang dan menyerang barisan kaum muslim dari belakang. Akhirnya kocar kacir. Dan Rasulullah SAW juga terpojok pada saat itu, ya. Dan ada seorang tentara kafir Quraisy, ya, disebutkan dengan Abdullah bin Qamiyah, itu menyerang Rasulullah sampai topi baja Rasulullah itu terkena, ya. Dan ada cincinnya kan, kalau topi baja itu cincinnya masuk ke pipi Rasulullah, masih di gerahapnya. Dan para sahabat kan membentengi pada situ, Tolha, Abu Bakar dan lain-lain. Nah, yang mencabut cincin ataupun besi dari pipi Rasulullah itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu bin Jarrah itu mencabutnya dengan giginya, ya, dicabut dengan giginya sampai 2 gigi serinya rontok, ya, jadi ada ompong 2 di sini. Kalau sekarang kan masih gampang dipakai gigi palsu, ya. Di sana kan salah satu ciri dari Abu Ubaidah itu adalah ompong gigi depannya, yaitu karena beliau menggigit cincin dari topi baja Rasulullah, di pipinya dicabut, ya. Nah, itu dengan kasih sayang, dengan tidak memperdulikan, ya, keselamatan dirinya. Dan kalau orang kan kalau sudah terdesak kan lebih baik menyelamatkan masing-masing, gitu kan, ya, sudah terkalahkan. Tapi kan beliau itu pembela Rasulullah, tidak mau, ya, meninggalkan Rasulullah sampai menggigit cincin itu dengan giginya. Dan balasannya dari Rasulullah juga, ya, Rasulullah sangat mencintai sahabat tersebut, ya, sahabat ini, yaitu Abu Ubaidah. Di sini ada satu riwayat, ya, dari hadis Ibnu Tirmizi, ya, ditanyakan kepada Aisyah, gitu, ya. Ayu ashabi Rasulullah SAW karena ahaba ilaihi. Jadi siapa sih sahabat, katanya, yang paling dicintai Rasulullah? Ya, kalau menurut Aisyah, ya, yang pertama lah Abu Bakar, summa Umar bin Khattab, summa Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu dianggap yang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, dan barulah Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Dan Rasulullah juga menyampaikan, sering memberi puji, ya, kepada sahabatnya. Salah satu pujian kepada Abu Ubaidah inilah nikmar rajul Abu Ubaidah. Jadi sebaik-baiknya laki-laki adalah Abu Ubaidah. Jadi Rasulullah memberikan pujian-pujian yang sangat tinggi, ya, tinggi kepada Abu Ubaidah. Ya, kalau kita tuh kan kalau sekolah tuh kan dikasih kredit lapor lah, nilai ijazah, gitu. Rasulullah kan dengan kata-katanya saja itu sudah katakan ijazah, gitu, ya. Ini sahabat ini pintar ininya, ini sahabat ini ininya, ini sahabat ininya. Ya, kalau mau belajar Quran ke sini, gitu, ya. Kabulah misalkan bin Mas'ud itu kan beri ijazah istilahnya. Ini Rasulullah kalau Quran itu sahabat ini. Nah, ini orang yang dicintai, ini salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, walaupun Abu Ubaidah bin Jarrah itu sangat dicintai Rasulullah, ya, Rasulullah itu mencintai semua sahabatnya, gitu, ya, termasuk yang terbaik adalah sahabat terdekat. Tapi beliau itu tidak kemaruk lah dalam masalah
kepemimpinan. Dan Abu Ubaidah itu kan sering diangkat jadi pimpinan, termasuk pimpinan perang yang di dalamnya itu ada Umar dan Abu Bakar di pasukannya. Ya, salah satunya di Salasil. Jadi di sana itu dia diutus. Ya, ketika itu yang pertama diutus tuh Amr bin As dulu. Amr bin As dia mengangkat melakukan ekspedisi peperangan. Dan ternyata dia minta bantuan lagi, ini kurang pasukannya. Akhirnya diutuslah Abu Ubaidah dengan pasukan-pasukan Muslim yang di dalamnya ada Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Nah, ketika ketemu, ini terjadi perselisihan nih. Siapa sih yang akan jadi pemimpin teh? Apakah Ammar atau Abu Ubaidah yang jadi utus belakangan? Kan? Ya, memang kalau disebutkan setelah ini kan ya Ammar, karena Ammar itu adalah ekspedisi pertama gitu kan. Tapi kan Abu Ubaidah dengan banyak kelebihannya, apalagi beliau lah sebutan awalut, sementara Ammar itu kan baru masuk Islam setelah perang Khandaq. Ya, setelah Hudaybiyah gitu ya. Jadi udah akhir-akhir. Tapi apa yang diinginkan lakukan Abu Ubaidah itu tidak gengsi. Dia tidak mau pimpinannya. Sudah, engkau saja Ammar yang menjadi pimpinan. Nah, akhirnya tidak terjadi perselisihan ke bawahannya. Jadilah Ammar menjadikan pimpinan dan memimpin sholatnya. Nah, jadi di sana kita melihat bahwa beliau tidak tertarik lah. Yang penting bukan jihadnya, berjuangnya. Tidak harus menjadi pimpinan, ya, karena semakin besar pimpinan juga semakin tinggi pimpinan, semakin tinggi juga pertanggungjawabannya. Nah, ini bagaimana satu ibrah yang tadi yang pertama lah berkaitan awalnya, yang kedua adalah rasa cintanya kepada Rasulullah, yang ketiga di sini tadi adalah ketidaktertarikan terhadap pimpinan. Nanti kita juga akan melihat ketika beliau membicarakan tentang pengganti Rasulullah SAW. Kan dari Muhajirin itu ada 3 orang, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika berbicara di Saqifah Bani Sa'idah, Saqifah di sana ya, Bani Sa'adah itu, di sana diskusi siapa yang menjadi Abu Ubaidah itu kan termasuk orang yang tidak mau. Gitu kan ya, akhirnya dipilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan begitu banyak kelebihannya, sehingga tadi Rasulullah yang di awal seperti yang saya sampaikan, beliau menjadikan ada capnya lah, ijazahnya sebagai seorang yang terpercaya. Ya, dalam sabda Rasulullah, "Likulli ummatin aminun wa aminun hadil ummah Abu Ubaidah." Jadi orang terpercaya di setiap umat itu, setiap masyarakat ada orang yang dipercayai, dan kepercayaan dari umat ini adalah Abu Ubaidah. Nah, ini terjadi juga ketika datangnya Bani Najran. Najran itu orang Nasrani. Jadi ketika itu orang Nasrani kan setelah Patafalah itu kan banyak datang juga diskusi gitu kan ya, mau tahu ini benernya Nabi teh gitu ya. Kayaknya ya, akhirnya kan mereka diskusi tentang ini dan ditanyakan tentang Nabi Isa. Menurut engkau Nabi Isa itu seperti apa? Rasulullah kan menyampaikan sesuai dengan wahyu. Ya, di sini di dalam surat An-Nisa itu inna masal Isa bin Maryam kamasali Adam khalaqahu min turabin. Ya, summa qala kun fayakun. Jadi kan ketika mereka mengumumkan ini kan Tuhan. Ya, Tuhan itu kan karena apa? Lahir langsung tanpa suami kan, ada Maryam hanya sebagai ibunya saja yang perawan. Tapi kan Allah juga menyampaikan bahwa Nabi Adam juga lebih ini lagi. Nabi Adam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, langsung diciptakan. Tapi kan dia tidak menjadi Tuhan, gitu kan ya. Akhirnya kan diskusi sampai akhirnya kan pada mubahalah. Mubahalah itu sumpah yang sering melaknat. Maka tuh kalau sudah tidak ada ini dengan ahli kitab tidak bertahan terus, kita mubahalah kata Rasulullah SAW, gitu kan. Kumpulkan aku ya anak-anak ini istri-istri dan kamu, kalau misalkan kamu yang dusta ya tidak membenarkan ya maka kamu dan keluarga itu akan terlaknat. Tapi kalau aku yang berdusta, maka aku dan keluarga akan dilaknat. Nah, ketika itulah diajak seperti itu, maka mereka juga karena dalam keraguan, karena sumber-sumber mereka itu kan juga tidak otentik, banyak yang sudah dirubah. Mereka juga goncang ketika ditanya mau bermubahalah gitu ya. Jadi katakan wallahi ya, lain kana nabiyan
fala'anan la tuflihun nahlu wala akibuna min ba'dina. Nah, jadi ini mulai ragu ya katanya. Jadi kalau kita jangan lakukanlah gitu ya. Kalau dia nabi ya, karena sudah ada tanda-tandanya kan, sudah ada mereka keraguan. Jadi tidak mendustakan sebetulnya nabi, tapi masih mereka memegang pada ajarannya yang bisa mereka lakukan gitu. Ini kalau misalkan benar, nanti kita dan anak-anak kita itu akan terlaknat gitu kan ya. Ya udahlah, ini kitanya utus aja, nanti kita diskusi dengan sahabatnya gitu ya. Jadi utuslah pada kami ya, ma'ani ya, rasulan aminan wala tab'as ma'ana ila aminan. Ya, jadi diskusinya belum selesai gitu ya di Madinah. Jadi ya udahlah, agar kita bisa mempelajari lebih lanjut, cobalah utus orang yang dipercaya. Jangan kau utus yang tidak dipercaya ya, kena jeran gitu ya. Akhirnya Rasulullah, ya insyaallah katanya Rasulullah ya, kata la'ab asana ma'akum rajulan aminan haqqan aminin, sampai 2 kali itu ya. Ya, aku akan mengutus kepada engkau orang yang terpercaya dan benar-benar terpercaya. Itu kan sudah ada kata-kata dari Rasulullah untuk meladeni apa yang diinginkan oleh Madinah. Setelah itu fastasrofa lahu ashabur Rasulullah. Nah, sahabat Rasulullah juga ini penasaran siapa sih? Karena kan diskusi itu juga ada hadir pada saat itu sahabat Rasulullah. Siapa sih yang orang percaya dan sangat dipercaya itu? Gitu. Nah, kata Rasulullah, kum Abu Ubaidah. Enggak, ya. Kamu beli Abu Ubaidah, gitu kan ya. Dan di sana Rasulullah menyatakan bahwa aku akan mengutus yang itu adalah Abu Ubaidah. Ya. Dan inilah ya hada aminul hadil ummah, dialah kepercayaan umat ini. Nah, akhirnya Abu Ubaidah itu diutus ke Bani Najjar untuk menyampaikan risalah dan diskusi lebih lanjut tentang Islam. Nah, ini menjadikan satu stempel ya, jadi di hadapan Rasulullah dan di hadapan orang-orang orang-orang Nasrani bahwa Abu Ubaidah itu seorang yang sangat terpercaya. Sehingga kita bisa melihat perjalanan Abu Ubaidah selanjutnya itu kan senantiasa dijadikan salah satu ya pemimpin yang memegang amanah besar. Yang zaman tadi Rasulullah kan memimpin satu pasukan yang di bawahnya ada Umar dan Abu Bakar. Ya, karena para sahabat juga di sana kan memimpin harus siap dipimpin oleh siapa saja. Ya, termasuk ketika orang itu kan kayak giliran istilahnya. Dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, tadi sebelum dipilihnya Abu Bakar As-Siddiq itu kan beliau termasuk syuro yang diutus yang 3 orang yang dari Quraisy itu, dan beliau tidak mau mengambil pimpinan dari dipilih Abu Bakar. Nah, di zaman Abu Bakar inilah Abu Ubaidah mendapatkan tugas amanah yang besar, yaitu ketika memimpin pasukan untuk membebaskan Syam, ataupun sekarang itu kan lipat ya daerah Palestina ya, Suriah, Lebanon dan Yordania ya. Di sana memimpin suatu pasukan untuk membebaskan, karena itu adalah provinsi yang paling berharga dari Bizantium, Romawi Timur, yang pada itu juga termasuk dalam superpower ya dengan Persia ya. Dan pasukan ini lebih diutamakan pada awalnya ya, karena dibanding ketika ekspansi ke Persia, jadi didulukan itu ke Syam. Dan kita tahu Syam itu adalah satu provinsi yang subur, yang kaya ya, yang kaya karena daerahnya lebih subur dibandingkan dengan Jazirah Arab, karena di sana ada sungai-sungai. Beda dengan di Jazirah Arab, di Jazirah Arab itu tidak ada sungai, tapi kalau di Syam itu ada sungai. Ada beberapa sungai, sungai Yordan, sungai Tigris ya, Tiberias dan lain-lain ya, danau juga. Nah, di sana suatu provinsi yang kaya raya ya, dan akhirnya Abu Ubaidah itu bisa menyelesaikan penaklukan pembebasan dari Syam itu, termasuk Damaskus. Dan Damaskus itu kan salah satu tempat untuk berniaga dari kaum Quraisy gitu kan ya, dan bisa menguasai suatu provinsi yang sangat kaya ya. Dan beliau juga yang membebaskan Al-Quds ya. Al-Quds itu kan Yerusalem ya, Baitul Maqdis ya, karena paling besarnya yang untuk Syam itu Abu Ubaidah, dan khalifahnya kan Umar bin Khattab. Hanya Al-Quds itu tidak mau dibebaskan
ya dibuka kuncinya, kecuali Umarnya datang langsung, ya Umar datang. Nah, ketika menguasai Al-Quds itu Damaskus, provinsi yang kaya, Umar melakukan inspeksi ke sana. Dari situ kan kontrol gitu ya, kontrol. Dan masuk ke rumahnya. Ternyata rumahnya itu adalah rumah yang sangat sederhana. Ya, rumahnya sangat sederhana. Kalau Iwan ya, para bapak lihat film Umar ya, itu kan rumah itu kan hanya ada geriba untuk duduk gitu kan, peralatan masak, perisai dan pedang. Sehingga ada kata-kata Umar yang terkenal gitu ya. Semua berubah kecuali Abu Ubaidah gitu ya. Ya karena apa? Dari seorang yang miskin, yang tidak kaya lah, dibisarkan di Mekah, di padang pasir yang tersisa, dia menjadi penguasa daerah yang kaya, tapi dia tetap konsisten. Itu yang hebatnya. Kan kita juga bisa berkuar-kuar karena kita tidak punya jabatan. Ketika diberikan jabatan ratusan juta atau miliaran, ada orang datang dengan uang sogokan ratusan miliar, mungkin bisa berubah. Yang sekarang berkuar-kuar itu kan kita bisa melihat dalam fenomena orang aktivis ya, di Indonesia juga dulu kan aktivis, demo dan lain-lain yang ini, tapi setelah jadi jadi komisaris atau jadi pejabat, ternyata korupsi juga gitu kan. Itu karena Pak, godaannya memang beda gitu ya. Jadi kalau seperti kita orang yang tidak punya jabatan, ya ketika berkuar-kuar ya wajar saja karena godaannya kecil. Tapi ketika diberikan jabatan, nah barulah diuji benar nggak, konsisten nggak gitu kan ya. Dan dulu kan ada aktivis yang biasa-biasa aja, tapi kalau sampai miskin, sampai kelihatan ini mobil juga pinjam dan tapi setelah menjabat, ternyata sampai mengeruk uang korupsi miliaran. Karena apa? Tidak kuat. Ini beda dengan Abu Ubaidah yang dari beliau dari biasa miskin, ya tidak sampai menguasai provinsi yang terkaya, jadi gubernur Syam. Kalau sekarang kan berarti 4 negara itu ya, Suriah, Suriah, Libanon, Palestina, sama Yordan. Jadi presiden 4 negara gitu. Bukan lagi suatu gubernur hanya ini, tapi kehidupannya kuat. Ini menunjukkan konsistensinya, amanahnya kuat. Sama dikatakan kepada umat, kenapa engkau tidak mengambil hak engkau? Enggak, ini yang justru melegakan hati. Itu yang menjadi kata-katanya ya. Ketika orang mendapat ini teh kan suka ini ya, ada subhat. Oh ini teh gratifikasi atau memang ini teh pemberian ini. Kan ada yang ngasih undangan berapa ya dulu ya, ke pejabat itu emas berapa juta, 10 juta gitu kan. Kalau undangan mungkin biasa-biasa aja, tapi karena dia sebagai pejabat, orang pengusaha itu ngasih undangannya besar. Itu kan dalam kondisi yang subhat gitu ya. Ini teh undangan kepada anak saya yang menikahkan, atau ini teh ada maksud tertentu kan. Kalau undangan aja mungkin 1 juta 2 juta, tapi kok ini sampai puluhan juta, ratusan juta. Nah itu mah ada hal tertentu yang itu diselundupkan. Kalau orangnya peka, ini bukan hak kan ya, bukan hak. Kalau karena apa, nanti akan ada ketika kebijakan keluar, maka akan ada cakokan, karena kan sudah diberikan, sudah diinginkan ya. Nah, ini Abu Ubaidah itu seorang yang konsisten, aman ya, sebagaimana sudah stempel Rasulullah ya, menguasai 4 negara saja dengan kekayaan yang sangat besar ya, tapi beliau konsisten, tidak tergoyahkan gitu kan. Itu sulit ya mencari, dan bahkan kalau kita saat ini dengan jejak digital bisa melihat ya, seorang aktivis yang berkuar-kuar di televisi di satu acara, berapa tahun kemudian dia sudah berubah dan mempunyai posisi kata-katanya berbeda lagi gitu ya, sudah dapat jutaan atau ratusan juta. Nah itu konsistensinya baru berapa tahun, baru segitu, baru hanya mungkin komisaris, hanya jadi menteri gitu. Ini sudah jadi presiden 4 negara, tapi konsistensinya ya begitu mengagumkan gitu kan, yang menjadikan kata-kata Umar yang sangat mendalam bahwa semua bisa berubah ya, kecuali Abu Ubaidah yang beliau konsisten dari sejak di Mekah disiksa dengan kondisi yang ini ya, sampai ke Madinah ya, beliau menjadi panglima perang sampai menguasai dunia ya, tapi tetap konsisten. Dan Abu Ubaidah itu ketika di akhir hayatnya itu Damaskus itu terjadi adanya wabah
wabah ya, disebutkan wabah ataupun taun yang itu menyerang, banyak meninggal pada para sahabat ya, para tentaranya, para jenderalnya ya. Dan ketika itu Abu Ubaidah tidak berpangku tangan, diam di istananya, takut lah gitu ya. Oh, takut penyakit dia dijaga atau sebuah dokter pribadi atau apa, kan bisa saja. Yang kerjamu adalah bawahan-bawahan aja, kan ada ada bagian kesehatannya, ada ininya, kan ribuan kan tentaranya itu dan pasukannya. Tapi ternyata kan beliau turun langsung ketika, kalau sekarang kan pandemi ya kemarin gitu ya, turun langsung, dan ini juga mengakibatkan satu hal yang fatal ya. Jadi beliau juga terinfeksi dengan penyakit tersebut dan akhirnya beliau wafat ya, wafat oleh penyakit pada usia yang masih relatif muda ya, 56 tahun ya, di tahun ke-18 Hijriah, di masa Umar bin Khattab gitu kan ya, Umar bin Khattab sebagai khalifahnya. Dan ketika Umar bin Khattab mau meninggal, ini kan ada kata-kata Umar bin Khattab yang menyebutkan ya, ketika seandainya Abu Ubaidah masih hidup, dia itu adalah salah satu calon pimpinan yang akan menggantikan. Karena kan ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu itu, beliau kan dalam kondisi sakit itu memilih formatur, kan ada beberapa formatur itu ada orang. Nah di sana itu kalau Abu Ubaidah masih ada, itu kalau yang paling utama itu yang akan menjadikan adalah Abu Ubaidah. Kenapa? Karena dia sudah dicap oleh Rasulullah sebagai, kalau nanti Allah menanyakan kenapa dipilih, karena dia adalah seorang yang sudah terpercaya di umat ini, sudah di stempel oleh Rasulullah itu. Hanya kan Abu Ubaidah sudah wafat terlebih dahulu yang usia 56 tahun di tahun 18 Hijriah, dan itulah salah satu sahabat ya, lulusan dari pendidikan Rasulullah yang begitu mengagumkan ya, dari orang-orang yang terpencil yang berada di gurun pasir yang tidak terkenal sampai menguasai suatu daerah yang luas, yang memimpin dengan adil, dengan amanah yang tidak berubah, yang kita bisa meneladaninya, khususnya berkaitan dengan masalah amanahnya. Dan kita juga tidak usah melihat yang terlalu tinggi bahwa pimpinan-pimpinan dalam apakah itulah presiden, bupati ataupun gubernur, karena sebetulnya kita sendiri sebagai pimpinan. Dalam hadis itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya, al-amirul ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan diri kita juga sebenarnya pimpinan, makanya jadi untuk diri kita sebagai suami pimpinan, rajulun ra'in bi ahli, perempuan juga maratun ra'iyatun bi ahli bi baiti ya, bi baiti ahli, di rumahnya ketika tidak ada suaminya. Itu kan masing-masing pimpinan, kita bisa mengambil teladannya, amanahnya, bagaimana amanah kita sebagai keluarga, sebagai pimpinan keluarga ya. Kalau misalkan jabatannya ada yang jabatan di kantor, di perusahaan, di apapun gitu kan ya, tapi kan kadang-kadang itu sudah selesai pensiun gitu kan ya. Dan kita sementara sebagai orang tua, sebagai bapak mah tetap aja bapak terus gitu ya, di keluarga sebagai pimpinan. Ibu juga sama, di pekerjaan ataupun ketika tidak ada orang, tidak ada suami, maka dia pimpinan. Itu bagaimana kita mengambil satu ibrah amanah yang dicontohkan Abu Ubaidah, termasuk dalam diri kita. Kullukum ra'in. Kenapa? Kita juga pimpinan pada diri kita. Dalam organ-organ kita itu kan ada banyak ya, dan yang memimpin adalah hati gitu kan ya. Jadi ala bi jasil mudghah fa salahat jasad kullu wa idza fasadat jasad kullu wa hiya qalb. Jadi ada satu gumpal daging yang dia itu kalau baik semuanya, kalau jelek semuanya. Si dasar itu yaitu hati, dan kita juga memanage hati kita yang memimpin pada diri kita itu sesuai dengan amanah ya. Karena kalau otak kita itu bukan pimpinan sebetulnya, hanya sebagai memberikan referensi gini, yang menentukan tuh hatinya gitu kan ya. Kan orang yang mencuri aja sudah tahu konsekuensinya, kan di penjara, itu haram, secara logis, secara ilmu dia tahu. Tapi kan menentukan, ini kan karena ingin mencuri, kan ya, karena ingin ini, kalau korupsi, ingin mengambil, karena keserakahan, akhirnya mengikuti ya, logisnya saja dihilangkan. Dan mudah-mudahan kita
bisa menjadikan orang yang amanah pada diri kita, pada keluarga kita, ya, pada amanah-amanah kita di kantor, di pekerjaan. Maka kita bisa mengikuti salah satu ya yang terdekat ini adalah bagaimana amanahnya Abu Ubaidah bin Jarrah yang konsisten dari sejak awal sampai akhir, ya, yang dia tidak terpukul dengan dunia, tidak tergoda ya untuk mengkhianati amanah yang diberikannya, sehingga beliau termasuk orang sahabat yang oleh Rasulullah itu kan 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Ya, dalam hadis dari riwayat At-Tirmizi dari Abu bin Auf katakan Abu Bakar fil jannah, ya Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Thalhah fil jannah, ya, wa Sa'ad fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin fil jannah, wa Sa'id, ya Sa'id bin Zaid ya fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Jadi sudah distempel oleh Rasulullah sebagai seorang termasuk dalam 10 orang yang masuk surga, ya, karena lihat dari perilaku-perilakunya yang sudah mendirikan sebagai ahli surga, ya. Dan yang menginginkan Rasulullah kan tidak asal bicara. Rasulullah itu kan berdasarkan wahyu, kalau bicara tentang hal-hal yang akan datang, gitu ya. Itulah yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari salah seorang sahabat yang mungkin ada yang baru jarang disebutkan, gitu ya, atau juga yang sudah bisa mengenal. Mudah-mudahan kita bisa terus menggali dari apa ya kelebihan para sahabat ini, termasuk yang kita tadi bahas, dan bisa mengamalkan dalam keseharian kita sebagai seorang yang amanah, ya. Bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai seorang yang amanah yang menjadikan ahli surga. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan, ada beberapa menit. Ya. Tadi sudah disampaikan tentang bagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah, termasuk bagaimana kepercayaan Nabi kepada beliau, ya. Bahkan sampai Pak Umar sendiri yang menyatakan kalau masih hidup mungkin termasuk kandidat pimpinan, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau itu kan dipercaya, ya, amanah, ya. Ada nggak dikisahkan tentang bagaimana beliau membangun misalnya di keluarganya seperti apa, ya, sehingga nanti itu pun menjadi, kan sekarang kan beliau ketika jadi menjadi pejabat itu kan akhirnya kan ngurus negara, ya. Nah itu diceritakan nggak bagaimana dia membina di keluarganya, kemudian juga bagaimana ibadahnya seperti apa, ya, dalam kisah yang Ustaz ini kan kisah kelahiran. Memang kalau yang dibaca di referensi belum ada, ya. Allah alam, ya, kalau tidak ini kan. Bahkan di sini dikatakan Abu Ubaidah itu di Syam itu sampai anaknya meninggal semua, ya, ketika kena wabah itu. Jadi kalau kehidupan di keluarganya itu tidak ini, ya, karena kan itu juga direkam, itu yang paling banyak kan tentang Umar bin Khattab, ya, di keluarga itu. Jadi untuk kisah keluarga dari Abu Ubaidah itu sedikit sekali gitu. Jadi saya belum menemukan, kali ya Iwatul Iman ataupun para ibu bapak ada, karena dari Sirul Alam itu tidak ada, belum ada, ya, belum menemukan gitu. Seperti itu. Kayaknya kita bisa mengambil dari sebagai jabatannya, sebagai tugas-tugasnya beliau seperti itu. Maka kalau ada bapak-bapak yang pernah membaca gitu, melakukan referensi tentang gimana beliau di keluarganya. Cakap, oh ya. Yang pertama, jadi dikatakan termasuk satu dari 10 yang jadi masuk surga, ya. Sebetulnya apa hikmah mungkin, ya. Pertama hikmahnya dengan diberitahukan bahwa mereka itu ahli surga, mungkin kalau bagi kita kan jadi nyantai, ya. Tenang ini gitu. Jadi apa yang bisa diambil, kenapa sampai diumumkan ini kan, karena secara ini kan dia nabi bukan gitu kan, manusia biasa seperti kita gitu. Apakah akhirnya menjadi sampai pada kesimpulan bahwa ahli surga ini juga pasti memiliki kekurangan kan sebetulnya, ya. Nah, apakah ke situ larinya gitu, karena mereka tidak jadi sombong, justru tetap aja ibadah itu bahkan jauh lebih baik gitu, ya. Nah itu apa hikmah yang bisa diambil. Kemudian yang kedua,
itu saya masih belum kebayang ya bagaimana bisa berperang melawan bapaknya sendiri gitu ya. Itu kan dibunuh gitu ya. Walaupun sekarang mungkin banyak kejadian anak membunuh bapak itu karena bermusuhan dan itu bukan orang yang beriman gitu. Ini kan orang yang luar biasa terpercaya gitu kan. Itu mungkin sudah menghilangkan rasa gitu ya. Berarti kan ya perang ini musuh saya mau bapak mau anak gitu. Makanya saya baru menyadari bahwa itu adalah surat Al-Mujadilah terakhir ya. Sebab pelajari tidak terbayang ke kisah Abu Ubaidah. Jadi bagaimana ini bisa sampai ke sana gitu. Kemudian, nah yang terakhir, bagaimana aplikasinya sekarang gitu ya di sistem di kita yang seperti ini kan akan menjadi sulit untuk mencari pemimpin yang mau tidak mau harus paham agama kan itu kan ya. Bagaimana dia jadi orang terpercaya itu kan bukan orang sembarangan dan jauh dari agama, pasti orang yang paham agama gitu. Nah ini bagaimana kita menyikapi yang kondisi yang ada sekarang gitu. Jadi kadang-kadang yang soleh ya memang tidak akan mengajukan diri dan mungkin sulit karena kan harus bayar dan sebagainya. Nah itu mungkin bagi jasa kalau ya. Betul yang disampaikan bahwa para sahabat itu ketika disampaikan sudah memberikan stempel calon masuk surga, itu bukan nyantai-nyantai, justru mereka lebih giat lagi. Ya yang terkenal kan Utsman bin Affan ya, sudah dikatakan bahwa ketika perang Tabuk ya, perang Tabuk itu kan beliau menyumbang begitu banyak hartanya sehingga dikatakan kata Rasulullah kan, jadi setelah ini tidak akan yang membahayakan lagi Utsman gitu. Jadi kalau katakan sudah dijamin baik, tapi kan Utsman itu sampai setiap malam menyelesaikan hafalkan Quran, khatam Quran untuk qiyamul lail. Jadi itulah yang kita juga perlu contoh bagaimana para sahabat itu ketika dijamin itu jadi cepat-cepat berlomba-lomba. Tidak seperti sekarang kan ada isu ya sekarang ramai 1 juta bisa masuk surga gitu kan. Jadi kan orang udahlah bayar ini aja 1 juta nanti masuk surga gitu kan, satu aliran ya atau apa, pokoknya harus masuk ke aliran 5 terus dijamin masuk surga nyantai gitu. Nah itulah yang tidak boleh kita ini kan, apalagi orang yang menyampaikannya kan orang bukan nabi. Ini kan nabi itu kan ketika menyampaikan sesuatu yang gaib itu atas wahyu Allah bahwa terompah Bilal sudah kedengar gitu kan di saya mendengar terompah Bilal di surga. Itu kan bukan khayalan tapi kan itu wahyu gitu. Begitu juga dengan 10 orang ini, walaupun kan ternyata kan namanya ada manusiawi, pasti ada kesalahan, beda dengan nabi gitu kan ya. Ada kesalahan yang terjadi. Itulah yang sikap dari para sahabat, justru mereka sudah dikabarkan seperti itu berlomba-lomba untuk membuktikan, bukan nyantai-nyantai gitu. Yang kedua, memang disebutkan di kisah ini yang tentang ke bapaknya itu, beliau itu kan namanya manusiawi, jadi menghindar dulu gitu. Jadi ketika ke yang lain mau berani ya, tapi ketika bapaknya kan dia menghindar. Ya bapaknya kan sebagai seorang yang melahirkan anaknya dan anaknya tanda kutip ya keluar dari keyakinannya, dia kan ingin membunuhnya gitu kan ya. Jadi bahasanya kan saya penting aku anak gitu kan, kalau dia keluar dari agama ini dia kan kejar-kejar. Jadi namanya manusiawi pasti itu ada ada ya perasaan bahwa nggak mau sampai menghindar, tapi karena terus-terusan dikejar akhirnya terjadi pertempuran gitu. Jadi sosok manusiawi itu tidak akan bisa dihilangkan. Terus yang terakhir memang ya di sini kenapa sih kita ya Indonesia kan kalau bahasa yang banyaknya diutamakan kan dari surveinya dulu ya, kata Rocky Gerung gitu ya, bukan dari akhlaknya gitu kan, bukan dari kredibilitasnya, tapi orang itu mengungkapkan dari survei, dari harta. Itu memang udah salah dari awal. Sementara kalau kita lihat masyarakat Indonesia kan disebutnya kan IQ-nya rendah, tingkat pendidikannya rendah. Jadi orang yang dipilih ya orang-orang yang memberikan uang, memberikan sembako dan lain-lain. Itu memang agak sulit untuk hal itu. Karena yang kalau misalkan kita lihat para pejabat yang ini kan banyak orang-orang yang tidak punya latar belakang yang baik, tapi dia punya masa yang banyak, punya harta yang banyak, punya kondisi yang banyak. Nah ini tantangan bahwa umatnya harus dicerdaskan. Selama umatnya tidak cerdas, tidak baik ya susah akan memimpin pimpinan ini. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi. Orang kan
kalau di sini mah enggak mungkin ya, tapi kalau misalkan ke kampung-kampung itu kan serangan pajar itu sudah biasa gitu ya, 100.000, 50.000, jadi akhirnya orang memilih ya sesuai dengan uang aja. Jadi tidak melihat sebagai suatu kapasitas. Bahkan orang sudah tahu ketika kampanye itu bohong aja, gitu, hanya cuap-cuap aja. Itu semakin menyedihkan. Tapi kita yakin ya, kalau umat ini dicerdaskan, umat ini kan akan terpilih pimpinan yang amanah, dan tidak hanya terpilih orang yang punya masa banyak, punya harta yang banyak. Ya, dari tantangan bagi kita umat Islam untuk senantiasa terus mencerdaskan. Karena apa? Kalau kita bisa cerdas, umat kita bisa meningkat, kita harapkan pimpinan kita juga berkualitas, bisa mengguncang dunia seperti para sahabat ya, yang tadinya ya zero gitu ya, kosong, tidak diberitukan dunia, dalam waktu 50 tahun dari sejak kenabian itu sudah bisa mengguncang dunia. Ini tantangan kita ya, untuk terus yang mendidik ya, memang pendidikan ya, tingkat pendidikan itu menjadikan salah satu yang perlu terus ditingkatkan, karena nanti dengan pendidikan yang meningkat, ilmu yang ada, akan terjadi peningkatan kualitas masyarakat, dan yang dipilihnya juga akan akan lebih berkualitas, tidak yang hanya uang saja, hanya masa saja. Demikian insyaallah hari ini ya. Yang mudah-mudahan walaupun kita belum bisa menerapkannya pada konsep yang lebih besar, pimpinan yang minimal pada diri kita, pada keluarga kita, atau pada tugas-tugas kita di tempat kerja kita atau di kantor kita sebagai seorang yang amanah. Saja maaf atas segala kekurangannya, dan mari kita tutup yang ini, taklim ini ya, untuk sama-sama dengan berdoa pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan katsiran mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamdina bis sakaratil maut man najata minan nar wa fa'inal hisab. Allahumma habna azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidana wa li masakhina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun liman habka abati muslimin ajmain. Allahumma inni a'udzu bika min al-baras wa jannati al-asqa. Allahumma ansurna muslimin wal muslimat wa mujahidin fis sabilillah wa satar fil alam bil Indonesia fil Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.